Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Harmawati, SPD MPD sebagai dosen asas-asas manajemen. Dan teman-teman pula yang saya sayangi. Untuk kali ini, izinkan saya sebagai kelompok 7 untuk menyampaikan materi dari saya, yakni judulnya pengadaan sumber daya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, mulai dari Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun aturan selama kita melaksanakan suatu diskusi, sebagaimana apabila teman-teman ingin menyampaikan pertanyaannya, maka saya berikan waktu selama 8 menit. Apabila teman-teman ingin memberikan tanggapannya, saya akan memberikan waktu selama 5 menit. Sebelum pula saya menyajikan materi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari kelompok 7, yakni saya sendiri, Nur Aziza sebagai moderator. Adapun pemateri saya atas nama Andi Aso Anugrah, dan yang terakhir Andi Ilham sebagai notulis. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Andi Aso Anugrah sebagai materi untuk menyampaikan materinya. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan pengadaan sumber daya. Pengadaan adalah upaya proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka diserahkan atau dikumpulkan. Tujuan pengadaan adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan klasifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Kegiatan pengadaan tenaga kerja. Yang pertama itu perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna lebih menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki sebagai kedudukan, jabatan pekerjaan yang tepat dan pada waktu yang tepat. Semuanya dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Perencanaan tenaga kerja yang pertama itu beberapa banyak karyawan yang dibutuhkan, kapankah karyawan akan dibutuhkan, PKK spesifik apa yang dibutuhkan, dan yang terakhir itu tujuan keragaman yang harus dipenuhi. Manfaat perencanaan sumber daya manusia yaitu organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada dalam organisasi secara lebih baik. Yang kedua, melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, produktivitas kerja dari tenaga kerja uang sudah ada dapat ditingkatkan. Yang ketiga itu perencanaan berkaitan dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja, baik jumlah maupun kualitas tenaga kerja tersebut. Keempat, penanganan informasi ketenagakerjaan yaitu jumlah masa kerja, status, dan jumlah penghasilan. Yang kelima yaitu sebagai alat penelitian. Dasar bagi penyusunan dan perubahan kerja. Adapun sumber-sumber penarikan yaitu yang pertama sumber internal, yaitu sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja yang lowongan kerja diambil dan perusahaan tersebut, yakni dengan cara memutasikan atau memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan tersebut. Untuk melakukan mengadakan suatu tenaga kerja, maka harus mempunyai seleksi. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan. Proses seleksi tergantung pada 3 bagian, yaitu yang pertama analisa jabatan, yang kedua rencana sumber daya manusia yang akan datang, yang ketiga penarikan tenaga kerja sehingga akan menghasilkan kelompok orang yang akan dipilih atau pelamar.
Adapun dasar dan tujuan seleksi itu yang pertama dasar seleksi. Dasar seleksi berarti penerimaan karyawan baru hendak berpedoman kepada dasar tertentu yang telah digariskan oleh internal maupun eksternal perusahaan, supaya pelaksanaan dan hasil seleksi dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun ekonomis. Dasar-dasar itu antara lain adalah yang pertama itu kebijakan perburuhan pemerintah, yang kedua itu spesifikasi pekerjaan atau jabatan, kemudian yang ketiga itu ekonomis, yang keempat etika sosial. Etika sosial artinya di sini yaitu memperhatikan norma-norma hukum, agama, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat, serta hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Tujuan seleksi itu yang pertama karyawan yang dikualifikasi dan potensial, yang kedua karyawan yang jujur dan berdisiplin, yang ketiga karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat. Berikutnya itu karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja, karyawan yang memenuhi persyaratan undang-undang perburuhan, karyawan yang dapat bekerja sama baik secara vertikal dan horizontal, dan yang terakhir itu karyawan yang dinamis dan kreatif. Di sini adapun cara seleksinya itu yang pertama itu non ilmiah. Non ilmiah adalah seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan kepada standar atau spesifikasi jabatan, hanya didasarkan kepada perakiraan dan pengalaman. Adapun cara seleksinya itu yang pertama non ilmiah adalah seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada standar atau spesifikasi jabatan, hanya didasarkan kepada perakiraan dan pengalaman. Unsur-unsur seleksinya itu meliputi yang pertama surat lamaran bermaterai atau tidak, ijazah sekolah dan daftar lainnya, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, dan seterusnya. Adapun yang ilmiah itu adalah mengadakan analisis cermat tentang unsur yang akan diseleksi sehingga akan diperoleh karyawan yang kompeten. Langkah-langkah seleksinya itu yang pertama itu seleksi surat lamaran, kedua pengisian belangko lamaran, ketiga pemeriksaan referensi, keempat wawancara pendahuluan. Baik, selanjutnya itu tes penerimaan. Tes penerimaan adalah proses untuk mencari data calon karyawan yang disesuaikan dengan spesifikasi jabatan atau pekerjaan yang akan dijabat. Bentuk-bentuk tes penerimaannya itu biasanya itu yang pertama fisik, kemudian akademik, psikologi, fisiknya itu suatu proses untuk menguji kemampuan fisik pelamar, misalnya pendengaran dan penglihatan. Sedangkan akademik yaitu proses menguji kecakapan yang dimiliki pelamar sesuai dengan kebutuhan yang akan diisinya. Psikologinya itu yaitu proses menguji tentang kecerdasan, bakat, prestasi, minat, dan kepribadian sang pelamar. Itulah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kemudian sesi selanjutnya itu saya akan mempersilahkan teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh moderator tadi.